Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Aditya Kurniawan dengan NIM 1810201064 dari Universitas Aisyah Yogyakarta, PSIKB kelompok 5G1. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada warga di Desa Bundung tentang asam urat pada tanggal 6 Januari 2021. Nah, dengan subtopik cara menangani asam urat. Nah, dan tempatnya berada di Balai Desa Bundung. Nah, saya memberikan penyuluhan dengan tujuan TIU setelah dilakukan penyuluhan selama 15 menit, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang asam urat, dan TIK setelah dilakukan penyuluhan selama 15 menit, masyarakat diharapkan dapat mampu memahami 1. Mengetahui pengertian asam urat, mengetahui penyebab asam urat, 3. Mengetahui tanda dan gejala asam urat, dan terakhir bisa mengetahui penanganan asam urat. Nah, latar belakang kenapa saya melakukan penyuluhan ini adalah di masyarakat Desa Bundung banyak terjadi kasus asam urat dikarenakan gaya hidup masyarakat yang kurang baik yang mengakibatkan peningkatan penyebaran penyakit asam urat yang meluas. Nah, langsung saja ke saat nanti 5 menit saya akan melakukan tahap prainteraksi. Terus 5 menit kemudian saya akan melakukan interaksi pada masyarakat warga tentang penyuluhan tentang apa sih itu asam urat dan penanganannya. Dan 5 menit terakhir yaitu tentang terminasi, penutup dan tanya jawab. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Aditya Kurniawan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang materi asam urat, ibu-ibu, bapak. Nah, mungkin kita akan melakukan penyuluhan ini sekitar 5-10 menit. Ibu, apakah bersedia? Bersedia ya, ibu? Nah, bersedia ya, ibu, bapak? Nah, sebelum kita masuk, bapak, ibu, teman-teman yang ada di sini, apakah sudah mengetahui tentang asam urat itu apa? Belum ya, ibu? Nah, asam urat itu adalah jenis rematik yang disebabkan oleh penumpukan kristal pada persendian akibat tingginya kadar asam urat di dalam tubuh. Sendi-sendi yang diserang terutama adalah jari-jari kaki, dengkul, tumit, pergelangan tangan, jari tangan, dan siku. Selain nyeri, kondisi ini juga dapat membuat persendian membengkak, meradang, panas, dan kaku. Nah, itu adalah pengertian asam urat. Jadi kalau bapak ngerasa pegel-pegel, ngerasa yang tadi saya sebutkan di sendi, jari-jari yang pegel, itu bisa dikhawatirkan nanti terkena asam urat kalau sering dilakukan merasa pegel-pegel atau nyeri di bagian-bagian sendi. Nah, terus ibu-ibu bapak, apakah atau penyebab asam urat ibu bapak? Bentar ya. Nah, ini di sini step selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyebab asam urat. Nah, ini dia penyebabnya. Jadi penyebab asam urat ini terjadi ketika kristal urat menumpuk di sendi. Nah, terus menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang hebat. Kristal urat dapat terbentuk ketika tubuh memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Nah, yang pertama itu biasanya ketidakmampuan ginjal membuang asam urat secara tuntas dari tubuh melalui air seni. Sebagian kecil lainnya karena tubuh memproduksi asam urat secara berlebihan. Yang kedua, asam urat sebetulnya diperlukan tubuh untuk membantu inti sel. Namun yang diperlukan tubuh hanya sedikit, ibu-ibu, bapak. Yang sisanya itu dikeluarkan melalui usus dan ginjal. Tingginya kadar asam urat dalam darah itu disebabkan sintesis asam urat berlebihan, sedangkan ekskresi di ginjal sedikit. Nah, jadi ada masalah di ginjalnya biasanya. Terus penyebab asam urat berlebih itu berpadu dengan natrium membentuk kristal natrium urat pada jaringan lunak persendian. Terbentuklah endapan yang disebut topus namanya. Nah, akibatnya terjadi peradangan, biasanya disebut artritis gout akut yang ditandai rasa nyeri di persendian seperti pada lutut, jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan. Dan faktor resiko asam urat berikut ini
ada di pertama, makan makanan yang banyak mengandung purin. Jadi ibu-ibu dijaga pola makannya, pola makan sehat, sehat imah sempurna ya ibu-ibu bapak. Nah, contoh makanan yang banyak mengandung purin itu dapat memicu gejala tubuh memecah purin menjadi asam urat, dan beberapa makanan yang mengandung purin harus menjadi perangsang asam urat, tetapi tidak semua makanan berpurin harus dihindari ya ibu. Yang kedua itu obesitas. Nah, ini obesitas, jika kelebihan berat badan atau obesitas, tubuh akan menghasilkan lebih banyak asam urat dan ginjal akan lebih sulit untuk menghilangkan. Jadi ya rajin olahraga, jangan sering makan junk food biar berat badan kita normal ya ibu bapak. Terus yang ketiga, kondisi medis penyakit dan kondisi medis tertentu juga dapat meningkatkan risiko penyakit ini, termasuk tekanan darah tinggi, hipertensi yang tidak segera diobati, dan kondisi kronis seperti sindrom metabolik, diabetes, penyakit jantung, dan ginjal. Terus yang keempat, obat-obatan. Jadi obat-obat bukan sekedar menyembuhkan, tapi obat itu juga memiliki efek samping. Jadi minum obat sesuai kebutuhan. Bapak ibu-ibu jangan langsung langsung beli aja di apotek tanpa ada resep dari dokter, karena obat itu sebenarnya racun. Itu emang juga menyembuhkan tapi juga ada efek sampingnya, jadi harus sesuai dengan takaran dari dokter. Nah, itu kenapa kok bisa menyebabkan asam urat. Nah, itu biasanya penggunaan diuretik seperti diazep biasanya digunakan untuk mengobati hipertensi, dan aspirin dosis rendah juga dapat menekan kadar asam urat. Jadi pun penggunaan obat anti rejection yang diresepkan untuk mereka yang telah menjalani transplantasi organ. Nah, terus yang kelima itu ada riwayat keluarga. Jika anggota keluarga yang lain mengalami kondisi ini, Anda juga lebih mungkin atau berisiko mengalaminya. Jadi kalau ada keluarga yang riwayat keluarga memiliki memiliki asam urat, dijaga benar-benar kesehatan tubuhnya ya bapak ibu, karena ini lebih rawan risiko mengalami asam urat dari riwayat keluarga. Terus yang keenam, usia dan jenis kelamin. Penyakit ini lebih sering terjadi pada pria, sementara wanita cenderung memiliki kadar yang lebih rendah setelah menopause. Ada asam urat wanita berangsur seperti pria. Pria juga dapat mungkin mengalaminya biasanya antara usia 30 sampai 50 tahun. Nah, itu ada di umur segitu sudah rawan. Sedangkan wanita biasanya mengalami tanda dan gejala setelah menopause. Yang ketujuh, dehidrasi. Ketika dehidrasi, tubuh tidak memiliki cukup cairan dan ginjal tidak dapat membuang asam urat berlebih. Satu alasan mengapa harus menghindari minuman alkohol yaitu karena minuman ini menyebabkan dehidrasi. Sebaiknya minumlah banyak air mineral, banyakin air putih. Nah, terus yang ke-8, arsenik terpapar. Arsenik yang tergolong rendah juga dapat menjadi pemicu bagi wanita. Zat kimia ini dapat ditemukan di beberapa pestisida dan pupuk. Arsenik juga ditemukan secara alami pada tanah, air, dan beberapa jenis karang. Terus operasi atau baru mengalami operasi atau mengalami trauma dapat memicu peningkatan risiko peradangan setelah operasi. Ini yang menunjukkan ciri asam urat. Terus yang terakhir, faktor risiko lainnya itu dapat menurunkan kadar asam urat dan lainnya. Nah, ini faktor risikonya antara lain kebanyakan dari kita stres. Nah, ini bisa menyebabkan asam urat, infeksi, terus penyakit mendadak, rawat inap, perubahan cuaca ekstrim. Terus gejala asam urat, nah ini penting buat ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, gejala asam urat ini sering nyeri sendi pertama. Biasanya mengaruhi sendi besar pada jempol kaki, tetapi bisa terjadi pada sendi manapun. Sendi yang sering terkena asam urat seperti pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa sakit yang mungkin paling parah selama 4-12 jam. Ketidaknyamanan pada sendi setelah rasa sakit yang paling parah berkurang. Ini berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejala selanjutnya cenderung lebih lama dan memulai banyak persendian.
Terus yang ketiga, peradangan dan kemerahan sendi yang terkena akan membengkak, lunak, hangat, nyeri, dan kemerahan yang biasanya terjadi pada malam dan pagi hari. Terus yang terakhir, rentang gerak terbatas ketika diciri berkembang, maka tubuh mungkin tidak dapat menggerakkan sendi secara normal. Itu gejala dari asam urat. Terus yang selanjutnya yaitu penanganan asam urat. Nah ini Bapak Ibu, gimana sih cara menangani asam urat jika sudah terjangkit atau sudah mengalami asam urat? Yang pertama itu minum banyak air. Itu juga bisa menangani asam urat. Terus yang kedua, kompres es pada sendi yang terkena sendi yang terkena. Terus menerapkan kompres es sudah dibungkus kain padat sendi dapat membantu mengurangi peradangan, dan kain biasa juga bungkus es dengan handuk dan kemudian kompres selama 10-15 menit untuk meredakan rasa sakit dari asam urat itu ya Ibu Bapak. Terus kurangi stres ya Ibu, karena stres dapat meningkatkan memperburuk gejala asam urat. Terus makan buah ceri lebih banyak, karena buah ceri itu adalah obat asam urat alami yang direkomendasikan untuk penyakit ini Ibu Bapak. Sebuah penelitian yang diberikan dalam jurnal yang terpercaya menemukan bahwa makan banyak ceri selama 2 hari menurunkan risiko sebanyak 35% dari risiko asam urat, karena ceri itu mengandung antosianin tingkat tinggi. Nah itu merupakan senyawa antiinflamasi. Nah itu sangat bermanfaat untuk mengurangi gejala bagi mereka yang makan ceri utuh atau jus ceri, serta mereka yang mengkonsumsi suplemen ekstrak ceri. Para peneliti juga menemukan serangan asam urat berkurang sekitar 75% ketika seseorang makan buah ceri. Dan yang terakhir itu minum air lemon. Nah, karena lemon juga bisa dijadikan obat alami ya Ibu Bapak selain buah ceri. Jadi ada buah ceri, yang terakhir sekarang minum air lemon, karena menurut studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa mencampurkan perasan air lemon sebanyak 2 buah ke dalam 2 liter air setiap hari dapat mengurangi resiko asam urat Ibu Bapak. Nah, selesai ya sekarang Ibu Bapak, slide-nya sudah selesai. Mungkin ada yang kurang jelas Ibu Bapak, tak ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada ya Ibu Bapak. Jadi terima kasih buat Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang sudah hadir pada penyuluhan pada hari ini di Balai Desa Gundung ya Ibu. Nah, penyuluhan berhasil dengan tertib, semua masyarakat semuanya, Bapak Ibu semuanya telah tertib dan menyimak materi saya, dan ada yang tanyakan ya Ibu Bapak. Tadi sudah jelas ya Bu Bapak. Nah baik ya Ibu Bapak, saran saya kepada Ibu Bapak, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan memakan makanan yang tidak baik, tetap memiliki pola hidup yang sehat. Jangan lupa untuk berolahraga, makan yang bergizi, terus banyak air minum putih, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Ibu Bapak. Jadi tetap jaga kesehatan Ibu Bapak, tetap menjaga pola kesehatan Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu Bapak. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.